Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara semua. Amin. Kehidupan dunia makin keras, tidak menentu, brutal, mengerikan, menakutkan. Tidak ada tempat yang betul-betul aman, di mana saja berpotensi terjadi kejahatan. Rasanya kebenaran semakin jauh dari kehidupan. Sementara orang percaya justru dipanggil memberitakan dan menyaksikan kebenaran dalam hidupnya. Sudah bisa dibayangkan bagaimana nasib atau keadaan orang percaya? Haruskah tetap dilakukan panggilan pewartaan kabar baik dari Tuhan? Atau mundur teratur? Nanti dulu. Saudaraku, sesungguhnya panggilan dan perutusan Tuhan juga disertai penyertaan dan panduan prinsip yang menjadi pegangan agar terbebas dari bahaya kerasnya dunia. Apa itu? Dan bagaimana hal itu bisa dilakukan di tengah kehidupan yang bisa tiba-tiba terjadi kekerasan dan bencana kehidupan? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami datang di tengah kekhawatiran dan ketakutan akan kehidupan dunia yang semakin tidak menentu. Kami memohon pertolongan-Mu agar kami dapat keluar dan terlepas dari kungkungan kehidupan yang penuh kekerasan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menemukan jawaban atas pergumulan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Mohon ampun atas kelemahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 20 yang tertulis demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dari bacaan kita, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa utusan-utusannya sedang berada dalam bahaya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebenarnya seluruh gereja Kristus dan orang percaya diutus di dunia juga tidak terlepas dari bahaya yang mengancam mereka. Mereka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik artinya harus pintar dan bijaksana dengan memakai kata-kata dan tindakan-tindakan yang bijaksana supaya dapat luput dari bahaya. Tetapi serentak dilakukan dengan sifat burung merpati, yaitu ketulusan. Dalam bahasa Yunani digunakan kata akeraios, dari kata a artinya tidak dan keranumi artinya mencampur. Artinya tidak dicampur, yaitu murni dan tulus. Jadi di tengah-tengah kebijaksanaan, ketulusan pengikut Kristus harus tetap nampak. Saudaraku, dalam memberitakan kabar baik, kesaksian tentang Kristus menggunakan pola dengan kebijaksanaan disertai ketulusan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak mudah menerima pengajaran tentang kebenaran dari Kristus. Pada waktu para murid sebagai saksi-saksi Kristus akan menghadapi majelis agama Yahudi yang selalu mendasarkan peraturan Yahudi, para saksi juga akan
berhadapan dengan penguasa kerajaan, bagian dari kekaisaran Romawi, yaitu kerajaan Herodes. Meskipun demikian, jangan khawatir akan apa yang harus dikatakan di hadapan hakim-hakim dan para pejabat, sebab Tuhan berjanji Roh Kudus akan memberi hikmat dalam memberi jawaban di muka hakim dan hukum dengan jawaban yang tepat. Puji Tuhan, dunia memang penuh dengan kekerasan, seolah menggambarkan yang kuat yang menang. Kekuasaan bisa memaksakan kehendaknya. Hukum belum tentu menunjukkan keadilannya. Kejahatan semakin merajalela, tetapi Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan ini, dunia dengan segala isinya. Tidak ada pilihan lain bagi kita selalu menghadapi dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, serta melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Belajar dari bacaan kita Injil Matius pasal 10 ayat 16-20, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hadapi dunia yang penuh dengan kekerasan, dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita harus hati-hati menghadapi segala sesuatu, tidak gerusa-geruju. Semua dilakukan dengan penuh pertimbangan dari segala aspek. Bersikap, berbicara, dan bertindak bijaksana. Jangan terpancing oleh keadaan, tetapi penuh pengendalian diri. Tetapi dilakukan dengan ketulusan, segala sesuatu dilakukan berlandaskan pada kebenaran dari Tuhan. Amsal pasal 22 ayat 3 mengajarkan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Yang kedua, hidup dengan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan mengutus Roh-Nya untuk memberi hikmat dalam menghadapi kerasnya dunia. Apa yang akan dikatakan menghadapi pengadilan, para penguasa dan kekerasan dalam kehidupan. Roh Kudus juga akan mengarahkan, memimpin dan menuntun perjalanan kehidupan kita, orang percaya, agar dapat lepas dari bahaya kehidupan. Rasul Petrus menyaksikan pengalamannya di hadapan Mahkamah Agama dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di hadapan kamu. Puji Tuhan, kerasnya dunia bisa dihadapi ketika kita cerdik dan tulus mengandalkan Tuhan, karena memimpin dan melindungi kita dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu menolong kami untuk dapat menghadapi kerasnya dunia. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk konsisten hidup berjalan sesuai kehendak dan firman-Mu. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian.